Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya oke ya, cukup kedengaran di sana? Atau kurang kencang? Kedengeran, Pak. Oke, aman ya. Untuk mat wajib ini mat minat. Secara materi, kalau di semester genap itu cuma vektor, dan biasanya akan ditambahkan. Setelah saya memikirkan dan melihat semua materi, saya memutuskan untuk menambahkan materi dimensi 3 atau geometri ruang. Kenapa saya tambahkan ini? Aslinya ini materi kelas 10. Aslinya cuma belakangan digeser pindah ke kelas 12. Namun kadang-kala di kelas 12 itu waktunya agak mepet sehingga tidak terlalu dibahas mendalam. Jadi saya tarik ke kelas 10 saja di peminatan. Ini sebenarnya materinya materi mat wajib, tapi bobotnya akan saya lebih perdalam karena IPA ya, maksudnya ini menarik untuk geometri. Tolong diperhatikan, ini membutuhkan apa ya? Bayangan juga, kalian mampu memvisualisasikan gitu kan, membayangkan letak-letaknya seperti apa. Kalau menggunakan kita saat ini saya menggunakan Wacom ini lebih mudah karena sudut pandang saya dan kalian itu harusnya sama. Biasa kalau di sekolah menggunakan papan tulis whiteboard, kadang-kadang sudut pandangnya tidak sama karena saya dari samping, kalian dari depan. Oke, ini bagian awal pengenalan dulu. Jadi tolong diperhatikan nih dari awal. Sebentar. Apakah sudah muncul di sana? Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sudah muncul di sana? Iya, Pak. Udah ya, bener ya? PowerPoint-nya tidak salah. Oke, saya mulai. Oke, kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Oke, jadi ini bicara tentang ruang, berarti dimensi 3. Nah, ada beberapa definisi, ini mungkin kalian sudah pernah dapat waktu dulu SD, SMP, atau bahkan kalian belum pernah dapat sama sekali, saya tidak tahu juga ya, tapi ini cukup untuk sebagai dasar, karena kalian anak IPA ya tentunya harus lebih oke. Titik merupakan suatu yang tidak memiliki ukuran, dia tidak memiliki dimensi, ditentukan oleh letaknya saja. Titik disimbolkan dengan nokta, biasanya diberi nama dengan huruf besar atau kapital, misal huruf A, B, C, D. Ingat aturannya menggunakan huruf kapital. Lalu ada garis. Nah, garis adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus yang panjangnya tak terbatas. Garis diberi nama dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, D menggunakan huruf kecil, dan seterusnya, ataupun dua buah huruf kapital, misalnya A, B, A, C, B, C, dan seterusnya. Garis merupakan bangunan berdimensi 1 dan memiliki ukuran panjang. Kalau tadi titik itu punyanya letak saja, tapi kalau garis itu dia mempunyai panjang. Bedanya apa? Nah, ini ada beberapa bagian yang jangan sampai keliru. Oke, ada namanya ruas garis atau segmen. Merupakan bagian garis yang panjangnya terbatas oleh dua titik ujung yang berbeda. Lalu ada sinar garis. Sinar garis itu sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujungnya lain membentang tak terbatas. Oke, jadi ada perbedaan nih. Kalian bisa lihat di gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 yang diilustrasikan seperti ini. Ini 1, 2, 3. Kalau yang namanya garis, sebenarnya itu bisa diperpanjang di kedua ujungnya. Jadi dia tak terbatas. Oke. Kalau yang namanya ruas garis nih, berarti itu bagian dari garis, dia terbatas di ujung kiri dan ujung kanan. Kalau sinar garis, ini
Dia punya titik awalnya, tapi tidak punya titik akhirnya. Dah, itu yang membedakan. Ini jangan bingung ya. Nanti kalau sinar yang namanya sinar itu akan membentuk sudut. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang namanya garis, ada yang namanya ruas garis, ada yang namanya sinar garis. Bidang. Nah, bidang itu berdimensi 2 karena memiliki panjang dan lebar. Dia tidak mempunyai ketebalan. Nama sebuah bidang menggunakan huruf Yunani di bagian pojok seperti alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Selain itu, sebuah bidang juga dapat dinamai dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Ini misalnya bidang beta, ini bidang KLMN. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Ada yang tahu kedudukannya bagaimana kalau titik terhadap garis? Ini misalnya ada garis M, ada titik A, ada titik B. Kira-kira gimana nih hubungannya? Titik A, bla 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 bla, garis M. Titik B, bla 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 bla, garis M. Gimana? Ide aja ngomong. Silakan. Titik A, titik B. Ini garis M. Halo, ada orang? Tidak ada orang di sini kah? Berpotongan. Ya, berpotongan. Oke. Apalagi yang punya ide lain? Oke. Kedudukan titik terhadap garis ada 2 macam, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, berarti ini titik A terletak pada garis M. Yang kedua, itu titik tidak terletak pada garis, atau disebut juga titik di luar garis. Berarti ini titik B, itu di luar garis M, atau titik B tidak terletak pada garis M. Itu doang. Sama kedudukan titik terhadap bidang. Bisa ada bidang beta, ini ada titik P, dan ini ada titik Q. Berarti titik P terletak pada bidang beta, titik Q tidak terletak pada bidang beta, atau di luar bidang beta. Itu aja ya. Ingat nih, kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang. Dah? Lanjut. Gracia, nomor 1 apa nih jawabannya? Titik R dengan garis XR. Apa Gracia? Gracia? Ya, Pak. Nomor 1. Titik dengan garis tadi hubungannya apa sih? Ada berapa macam? Hah? 2. Ya udah tinggal di mana? Titik R dengan garis XR. Berarti X-nya belum ada, bikin dulu lah. Ini kan kubus RSTU VW XY. Sorry, sebelumnya. Kalian udah tahu ya aturan penamaan bangun ruang? Misalnya bahwa kita start dari R, S, T, U. Dia ngambil sisi alas, arahnya berlawanan, berarti yang VW XY otomatis V itu di atasnya R, dan kalau di bawah tadi berlawanan, ya ini juga berlawanan, VW XY. Kalau misalnya di bawahnya searah jarum jam, berarti yang di atas juga nanti searah jarum jam. Kalau memang kita ngasih namanya misalnya di sisi depan, berarti nanti satu lagi di sisi belakang, sama berlawanan atau searah. Kayak gitu. Ini ada aturannya ya. Jadi jangan zigzag nih. RS, TU. Nanti saya mau V-nya di sini deh. Nggak boleh ya. V
PW XY. Nggak boleh. Ini udah ada aturannya. Ini simple tapi jarang disampaikan mungkin. K merupakan titik pusat bidang RSTU. Berarti K ada di bawah ya. Titik K. L merupakan titik pusat bidang PW XY. Oh ya, satu lagi, kalian tahu aturan yang mana yang solid, yang mana putus-putus? Kapan garisnya dibuat solid, kapan dibuat putus-putus? Ada yang tahu aturannya? Kenapa ada yang putus-putus, kenapa ada yang garisnya nyambung? Kalau dalam Putus-putus belakang. Pokoknya kalau putus-putus itu yang tidak kelihatan mata, mungkin di dalam gitu kan, nggak harus belakang. Ini di belakang kelihatan mata, makanya solid. Oke, kalau yang kelihatan mata dia solid. Oke, balik lagi Gracia. Gimana? Titik R dengan garis XR. Di dalam garis XR. Kagak ada di dalam. Potong. Ini tadi namanya apa nih? Kan kedudukan cuma ada dua macam. Terletak pada sama tidak terletak atau di luar gitu. Nggak ada yang di dalam. Bidang juga sama ya. Terletak pada sama tidak terletak atau di luar. Nggak ada yang di dalam. Kecuali di dalam ruang baru ada. Oke, diulang Gracia. Apa, Pak? Nomor 1. Yang benar apa tadi istilahnya? Titik R terletak pada garis XR. Terletak pada 2, Kenny. Tidak terletak pada garis RT. Ya. Tidak terletak pada K dengan garis US, Betran. terletak pada Terletak pada Marvel 4. Vel, tidak terletak pada. ya, tidak terletak pada. Oke, nomor 5, Prisil. Ya, Pak. Bentar. Titik T tidak terletak pada bidang R. Tidak terletak ya. Iya. Ya. Atau mau pakai istilah di luar juga boleh, nggak apa-apa. Di luar. Oke, Christine. 6. Tidak terletak pada. K dengan RTXW. Tidak terletak pada. Coba dilihat lagi deh. Kan RTXW bidangnya yang mana? K di mana? Terletak pada, Pak. Ya. K itu terletak pada RT kan? Iya. Ya. RT juga pada bidang RTXV, maka ya K terletak pada. Oke, Yohana 7. Tidak terletak pada.
Tidak terletak ya. Tidak terletak. 8, analis. Terletak pada. Terletak pada. Dah, ini butuh sambil dibayangin ya. Sambil dilihat, sambil dibayangin. Dah, sekarang dudukan garis terhadap garis. Ada 4 macam nih. Oke. Ada 4 macam. Yang pertama itu berpotongan. Apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan terdapat satu titik potong, itu namanya saling berpotongan. Terletak pada bidang yang sama atau dapat dibuat bidang yang sama, itu bisa juga. Itu namanya saling berpotongan. Hanya kalau cuma satu titik potong. Yang kedua, saling sejajar. Terletak sebidang atau pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik potong. Oke, itu namanya sejajar. Yang ketiga, berimpit. Terletak pada bidang yang sama atau terletak pada satu bidang, setiap titik pada garis pertama terletak pada garis kedua dan sebaliknya. Dia nempel semuanya. Jadi itu namanya saling berimpit. Yang keempat, saling bersilangan. Garis-garis tersebut tidak memiliki persekutuan dan tidak sebidang, juga tidak sejajar. Orang agak kacau yang namanya bersilangan sama berpotongan ya. Bersilangan itu dia tidak sebidang dan tidak sejajar. Ya. Garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang itu garis terletak pada bidang apabila semua titik pada garis terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis memotong. Ini ada juga bilang menembus. Garis memotong bidang atau garis menembus bidang. Jika suatu garis beririsan dengan bidang terletak pada bidang, maka garis itu memotong atau menembus. Perpotongan garis dengan bidang berupa titik. Bisa disebutnya titik potong atau titik tembus. Nah, suatu garis dikatakan tegak lurus pada suatu bidang apabila garis tersebut tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang tersebut. Atau dibalik, jika tegak lurus, maka dia tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang tersebut. Itu konsekuensinya. Yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang apabila dapat dibuat suatu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Garis dan bidang yang sejajar tidak memiliki titik persekutuan. Saya ulang, tadi untuk yang garis dengan garis ada 4, berpotongan, sejajar, berimpit, dan bersilangan. Ini garis dengan garis. Kemudian garis dengan bidang atau garis terhadap bidang terletak pada memotong, sejajar. Ya. Lalu bidang dengan bidang. Saling berimpit, saling berpotongan, dan saling sejajar. Kalau saling berimpit ya berarti setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga menempati bidang beta. Kalau berpotongan, bidang alfa dan bidang beta memiliki sebuah garis persekutuan. Tadi perpotongan antara garis dengan bidang berupa titik. Tapi kalau perpotongan bidang dengan bidang berupa garis. Yang ketiga, dia saling sejajar jika tidak memiliki satupun titik persekutuan. Dah. Silakan coba dulu 10 ini 10 menit kalian kerjakan. Jadi nanti begitu saya tanya, siapapun yang beruntung silakan menjawab. Dah. Ini jawabnya maksudnya kayak kayak garis berpotongan terus ini kayak gitu maksudnya.
hubungan garis dengan garis kan? Ini Ya. semuanya garis dengan garis kan? Ya. Garis dengan garis ada berapa? Ada 4 ya tuh. Nah, berarti antara 4 itulah jawabannya. Oh, Ini garis dengan garis dulu nih. Silakan dicoba. Ini kalian jawab. Nanti 10 menit aja cukup saya rasa. Akan saya infokan siapa yang akan beruntung menjawab. Silakan kalau ada yang mau nanya, sambil nanya ya boleh. Ini saya bantu ininya. Hubungan garis dengan garis apa aja tadi? Yang pertama, Berpotongan atau sejajar. potongan. Terus, yang kedua, Sejajar. jajar. Yang ketiga, Berhimpit. berimpit. Yang keempat, Silang. bersilangan. Nah, jawabannya antara 4 ini aja, nggak mungkin yang lain. Nggak ada ntar tiba-tiba jawabannya di luar atau terletak pada. Cuma yang tadi udah lewat. Sekarang garis dengan garis. Silakan dicoba sampai jam 11.32. Kalau emang kalian butuh gambar ya kalian gambar, sketsain di kertas coretan kalian. Oke, lanjut. Silakan. Bentar. Amanda? Nomor 1 Amanda?
Amanda? VW dan UT? Pak, tadi pas Zoom dia nggak kedengaran apa-apa, jadi dia restart Zoom ya, Pak. Amanda? Iya. Ini masih ada kok. Dia habis restart katanya. Masih nggak kedengeran ya? Nggak tahu deh, Pak. Maksudnya kalau dari tadi saya ngomong nggak kedengeran, ini juga sayang juga gitu. Oke, berarti Amanda oh, dia jawab nggak bisa ngomong. Sejajar Pak, katanya dia jawab lewat di WA. Oke, sejajar. Zoom saya kaku lagi. Oke, ya Amanda. Oke. 2, Jennifer. Potongan, berpotongan. RT. Oh, Kak. Tadi belum saya bikin dulu ya. Kak tadi di bawah ya. Iya. Ini Kak. L. M merupakan titik tengah XT. Ini M. Dia panjangnya sama di tengah. Tadi apa, Jennifer? RT dan KL? Berpotongan. Potongan. Berpotongannya di mana? Di K ya. Ya, berpotongan di K. Oke. 3, Nicholas. Bersilangan. YS dengan KT. Ya, bersilangan. Dia nggak berpotongan, dia nggak sejajar, berarti dia bersilangan. Oke, Nicholas. Jacqueline, 4. Bersilangan. LM dengan RT. Jawab bersilangan. Oke, kita lihat ya. LM sama RT sebidang nggak? LM sama RT sebidang nggak? Hah? Ini LM nih ya. Yang kuning saya bikin. LM dengan RT sebidang nggak? Sebidang. Nah, sebidang. Udah pasti nggak mungkin dia bersilangan. Ingat ya, garis kan bisa diperpanjang. Berarti kalau RT dengan LM, dia, nanti kan kalau saya perpanjang begini kan? Iya. Ya. RT-nya kalau saya perpanjang, gini kan? Nah, dia ketemu di luar ya? Kan dia terletak pada bidang RT XP kan? Nah, Iya. itu lebih tepat LM dengan RT, dia saling berpotongan. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanya? Jelas? Oke. Saya hapus. Oke. Malaika, 5. Bersilangan. KV RS.
KVYS. KVYS. Ya, dia bersilangan. Malaika. 6, Fadli. Berimpit. RK, RT. Berimpit. Oke. 7 nih dia. Sejajar. Hmm? Sejajar. VW. Arahnya sama nggak ST sama VW? Oh, enggak. Enggak dia. Kan yang satu begini, yang satu begini kan, arahnya beda. Kalau dia tidak sebidang dan tidak searah, berarti dia kalau dia nggak sejajar, dia nggak berpotongan, berarti dia Berimpit. ada yang bingung? ST sama VW? Delapan, Rakwela. Rakwela. KM sama RX. Rakwela. Halo, Rakwela. Rakwela, oke. Dengar suara saya? Rakwela. Rakwela, oke. Dengeran suara saya? Iya. Ya, gimana? KM dengan RX? Dianalisis saja nih dia gimana nih? Berpotongan nggak? Sejajar nggak? Bersilangan nggak? Sejajar. Ya. Oke, KM dengan RX dia sejajar ya. Sembilan, Fianka. Sejajar. Sejajar. 10, Aaron. Sebentar. Hah? Bersilangan. Bersilangan. Ada yang masih bingung ini? Sekarang bidang dengan bidang Tadi 10 apa? bersilangan. LR dan KY kan. Bidang dengan bidang tadi pilihannya apa aja hubungannya? Sejajar. Sejajar. Berimpit. Potongan ya? Ada 3 kan? Bidang terhadap bidang. Oke. Yang belum kebagian siapa nih? Annabelle ya? Annabelle belum ya?
Silakan, Anabel. Berpotongan, Pak. Ya, berpotongan. Berpotongan di mana? SW. Berpotongan di SW ya. Oke. Anabel. Eudia, nomor 2. Hah? LKM. M-nya tadi di bawah ya. K di bawah. RSTU. K. L merupakan titik pusat yang atas. M merupakan titik tengah ruas garis XT. Ini M. Bidang LKM dengan bidang RTXV. Gimana Eudia? Ini LKM bidang ini kan? Ini. LKM dengan bidang RTXV. Berarti hubungannya apa nih? Pilihannya cuma 3 ini kan? Berpotongan. Coba diperhatikan lagi. Lebih tepat apa nih? LKM dengan RTXV. Berhimpit. Ya. Dia berimpit ya. Dia nempel semua kan itu kan? Bidang LKM seluruhnya terletak pada bidang RTXV kan? Maka dia saling berimpit. Ini ada yang masih bingung beginian? Ini baru letak nih, belum ngitung nih. Nanti ada lagi ngitung jarak, ngitung sudut. Ini teori dasarnya jangan ini dulu nih, jangan bingung. Siapa lagi yang belum kebagian ya? Oke, sepertinya udah semua kebagian. Ya udah tinggal balik lagi deh. 3, Christine. Christine. Ini RWY nih ya. Ini RWY nih saya bikin depan. Bapak, yang Ya. nomor 1 mau nanya kenapa itu berpotongan. Bentar. Nomor 1 kenapa berpotongan? Kelihatan sih sebenarnya sih. Kelihatan banget gitu. Bidang RSWV yang mana? Yang depan. Yang depan nih kan, yang depan kan. Yang depan kan. Ini lihatnya sambil dibayangin ya.
Udah. Bidang SUYW yang mana? Yang miring itu. Yang nyamping kan? Miring kan? Serong kan? Yang di dalam ini kan nih, nyerong kan? Dia saling apa nih? Dia ketemu di sini kan? Oke. Udah kan? Jelas ya? Jelas. Tiga, Christine tadi, Christine. Apa, Christine? Berimpit bukan, Pak? Bidang RT RTXP yang mana? RTXP yang mana, Christine? Yang miring ini kan? Iya. Iya. Oke. Satu lagi bidang apa dia bilang? RWY. RWY. RWY yang mana sih? RWY. Ini kan? Tuh. Saling apa coba? Saya bayangin deh. Kalau berimpit itu terletaknya semuanya ya, terletak ya. Ada nggak bagian RWY yang ini kudu dibayangin sih. Kenny bisa bantu Kenny? Saya berpotongan. Berpotongannya di mana? Di RL-nya. Ya. Dia berpotongan di RL ya. Dia motong di sini kan? Bisa bayangin nggak? Kan RWY kan miring nyamping gitu tuh segitiga. Aduh, gimana bilangnya ya? Christine? Oke, Christine, sambil dibayangin, Christine. Iya, Pak, ngerti, Pak. Yang lain gimana? Yang lain? Wah, itu Shopee siapa tuh bunyi? Ambil belanja dia. Yang lain gimana? Kebayang bahwa dia berpotongan? Ya, Kan Pak. baru potongan itu maksudnya kayak nempel gitu kan? Iya, nempelnya nempel gimana nih? Kalau nempel seluruhnya namanya berimpit. Kalau berpotongan tuh ya ada. Maksudnya nempelnya yang nggak semuanya gitu. Kalau yang semua kan berimpit. Iya, iya betul. Misalnya kelihatan kalender. Nah, ini kan kayak gini berpotongan nih. Berpotongan di sini misalnya. Kalau kalian bisa lihat. Iya. Kalau Oke. nilang itu yang kayak bertolak belakang tapi nempel itu kan? Dulu, kalau bersilangan nih nggak ada di bidang sama bidang. Kalau bersilangan tadi garis sama garis. Jangan dicampur-campur, nanti pusing sendiri. Prisil? Iya, Prisil? Pak. Iya. Kalau di bidang sama bidang, kagak ada bersilangan ya. Iya. Jangan campur-campur, ntar pusing sendiri. Kan Iya, ada Pak. masing-masing hubungannya nih. Oke. Oke. Ini tadi Christine.
Plus Kenny. 4, siapa deh yang mau deh? Kan udah kebagian semua nih kalau nggak salah. Seingat saya sih udah kebagian semua ya. 4. Siapa yang mau tuh? RWY Saya boleh USX. coba. Ya apa? Jawabannya. Bentar. Berpotongan bukan? Bentar. RWY ini kan. Ya. Depan nih. Ini RWY nih. Sejajar deh. Kemudian bidang USX. Yang ini kan. Sejajar bukan, Pak? Nah. Sejajar ya. Dia nggak berpotongan, dia nggak berimpit. Berarti dia sejajar kan? Oke. Ya. Yang kelihatan itu apanya sih sejajarnya? Perwakilan di bidang ini. Dari USX itu kan diwakili oleh garis XK nih. Garis XK. Yang tengahnya nih. Ya, ini mewakili bidangnya ya. Dari yang RWY itu diwakili oleh garis RL ya. Ini kan. Dia saling sejajar kan. Maka bidangnya juga saling sejajar. Oke, nomor 5, silakan. Berpotongan. RMV. Bentar dulu, saya hapus dulu ini ya. RMV. Siapa tadi yang jawab ya? Hilang tuh suaranya. Saya, Pak. Gracia ya. RMV, R, M, P, ini bidangnya. Dengan bidang U, S, X. Berpotongannya di mana, Gracia? Di tengah-tengah. Depok. Bisa ya, bayangin ya. Ini sebentar saya gambar. Ini kan yang ini diwakili oleh garis ini. Dah. Lalu yang ini diwakili oleh garis ini nih. Jadi ketemu gitu ya. Ini juga kelihatan sih di sini nih tuh. Perpotongan yang ini nih. Yang agak saya bold birunya. Itu beda lagi nanti kalau menggambar titik tembus, menggambar titik potong, nah itu beda lagi urusan. Dah. Balok. Nah sekarang kalau yang bentuk limas. Yuk, masih ada 15 menit. Silakan dikerjakan. Ini. Mas, saya boleh kata. Boleh. Ini silakan dikerjakan. Saya juga, Pak. Ya, silakan. Oke, yuk kita mulai. Silakan. Rebutan, satu orang, satu dulu. Siapa duluan? Silakan. Nomor 1 saya, Pak. Ya, silakan. Belajar. Hah? Apa hubungannya? Gimana? Sejajar. Sejajar. Oke.
Nomor 2 A deh, Pak. Ya, silakan. Bersilangan. AB dengan Ide. CD. Silakan. Oke. 3. Oh, yang 2 itu bukannya potongan. Bingung. Bingung. AB di mana? Bawah. Bawah depan kan? Iya. TD Miring belakang sebelah kiri. ketemu nggak? Nggak tahu. Nggak, saya bersilangannya bingung kenapa bersilangan. Potongan nggak? Itu hilang. Dia berpotongan nggak? Enggak. Nggak. Dia sejajar nggak? Nggak juga. Bersilangan lah. Gitu kan? 3, silakan. Saya, Pak. Ya. Bersilangan. Ya. AB sama TC. Jelas? Atau bingung lagi? Empat, silakan. Saya, Pak. Ya. Berpotongan. 4, apa tadi? Berpotongan. TO. O di mana? Oh, di sini kan ya? TO dengan CD. Berpotongan kah? TO ini kan ya? Setuju berpotongan? Dia sebidang nggak tuh TO sama CD? Hilang. Bersilangan. Bersilangan ya? Udah tahu salahnya di mana, Amanda? Bayangin ya, ini jangan dilihat, kalau dilihat mata seolah-olah motong di sini nih, seolah-olah, tapi kan enggak, dia beda kan. TO di tengah-tengah, DC di belakang, ini nggak bakal akan ketemu gitu loh. Ya, bersilangan. Oke, lanjut. Lima, saya, Pak. Ya, M di sini nih ya. Sejajar. Hah? Bersilangan. DM sama AT bersilangan ya. Bisa bayangin nggak nih? Yang lain, aman? 6. Pas sejajar dong. BM apa? Arahnya sama kagak? Sama. Kan BM begini nih arahnya nih. Kan ke sono nih. AT kan arahnya sama dari mana sih? Ini kelihatan banget sebenarnya. Arahnya AT kan naik, BM naik ya sama-sama naik. ya sama-sama naik, tapi beloknya sama nggak, bengkokannya maksudnya? Oh, Yang satu kan miringnya begini, yang satu miringnya begono kan? oh iya. Kelihatannya sama. Ya sama-sama naik, cuma yang satu nggak akan ketemu gitu loh. Bisa bayangin kah? Bisa. Ayo, nggak apa-apa, diskusi aja ya. Yang merasa, oh enggak Pak, harusnya begini kok. Boleh aja, nggak masalah. Silakan. 6. Siapa 6? Hilang. Saya deh, Pak. Ya, Oke, ayo dulu. siapa dulu nih?
Siap. Dia dulu aja. Ya. Marvel berarti ya? Marvel? Berpotongan. Ya, berpotongan ya. AM sama TO. Mana nih? Oh, di sini deh. Jelas? Atau ada yang nggak terima AM sama TO berpotongan? Kita bersilangan. Oke. AM dimari kan? AM sama TO terletak pada bidang ATC kan? Dia berpotongan kan? Udah jelas? Bukan bersilangan ya? Kalau di satu bidang tuh nggak mungkin bersilangan. Nggak mungkin. Kalau di satu bidang antara sejajar atau berpotongan. Kalau terletak di satu bidang. Yang namanya bersilangan itu nggak ketemu. Bukan silang jadi motong begini, bukan. Tapi beda gitu. Yang satu begini, yang satu begini. Nggak akan ketemu gitu, beda bidang. Udah. Oke, Prisil? Jelas? Jelas. Lagi. Lanjut, silakan nomor 7. Coba deh. Kalau ini bersilangan. Berpotongan ini. Berpotongan deh. Berpotongan ya? Kan bisa diperpanjang ya? Iya, potongan. Kan TM kalau diperpanjang jadi TC kan? Dah, lanjut. 8. Saya, Pak. Ya. Berpotongan. Ya, berpotongan. Ngumpul di T kan? Lanjut, 9. Ayo kita habiskan biar tidak ada PR. Berhimpit. Siapa tuh? Anda list. ATM sama ATC berhimpit. Terus ayo waktunya nih, dikit lagi nih. Nomor 10 berpotongan, Pak. 10 DBM sama TAC ya, berpotongan. Mana Nebel. 11. Yang belum? 2 lagi, nanggung. ABCD dengan TBD, jelas banget sih ini. Berpotongan. Ya, potongan. 12. TOC, TAD. Potongan juga. Ini masalah kedudukan, simple. Tapi hati-hati, ini ada teorinya banyak, lumayan mendasar, tapi dari dasar ini menjadi penting nih untuk selanjutnya. Oke, beres semua. Berarti aman sudah. Ya. Oke, beres hari ini. Itu masalah bukan untuk mat wajib akan lanjut trigono, tapi Kamis besok libur. Berarti ya masih ada Kamis depan. Untuk pekan depan yang dimensi 3-nya bicara tentang ada hitung-hitungannya sedikit, tapi ya kita lihat aja minggu depan, tidak sulit kok. Oke, hari Kamis libur berarti tidak ada mat wajib. Gak apa-apa, masih ada hari-hari berikutnya.
kemungkinan Tapi Jumat libur gak sih? masuk lah, kan tanggal merahnya Kamis doang. Bagian hari kejepit. Wih. Pengennya juga saya merahin kalender saya nih biar libur juga, cuma kan kagak bisa. Oke. Ya, pokoknya Jumat masih masuk seperti biasa, Kamis libur Isra Miraj. Baik semuanya, terima kasih. Selamat istirahat, sampai jumpa pekan depan. Kasih, Pak. Lanjut, Pak.